Hari ini masak ikan nila, masak pindang ikan nila. Wah, kayaknya seger banget nih, ditemenin sama rebusan daun pepaya Jepang. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat siang. Nah, oke, untuk videonya pertama-tama di sini ada aku yang lagi tutup pintu. By the way, di sini tuh mau nganterin Abang Adam ke sekolah. Nah teman-teman, bunda-bunda, kali ini videonya cukup panjang sampai 10 menitan. Di sini aku mau coba bikin video panjang sampai 10 menitan, gak apa-apa ya guys ya. Jangan di skip, tonton videonya sampai akhir. Pertama-tama di sini aku mau ceklekan kompor, mau rebus pepaya Jepang. Nah, di sini ada sekitar 1 kilo ikan nila yang kemarin-kemarin aku beli, udah aku taruh di kulkas juga. Nah, di sini untuk perbumbuannya ada seri. Perasaan tadi serinya ada 2 ya, kok ini cuma 1. Oh, mungkin tertinggal, ya udahlah nggak apa-apa. Di sini aku mau ngambil wadah dulu buat iris-iris bumbunya. Pengennya sebetulnya tadi tuh pengen aku goreng aja, tapi kok biasanya digoreng. Ya udah deh, sekali ini dipindang aja lah. Untuk perbumbuannya serba iris aja ya guys ya, biar cepat sat-set dan rasanya itu seger. Ini ada serih, ini tuh by the way serihnya ngambil di samping rumah. Nah, ini serihnya segar-segar juga. Ada daun salam juga ngambil di samping rumah, udah aku cuci. Dan biasanya untuk daun salam daunnya itu lebar-lebar, ini kok kecil-kecil, apa karena gak hujan ini ya, jadinya kecil-kecil daunnya. Dan ini ada belimbing wulu, kalau di kampung sering mamaku masak bikin sambal mentah dari belimbing ini. Tapi kalau pak suami agak kurang suka ya guys, katanya kecut. Ya memang kecut asam ini kan, cocoknya itu memang untuk masak yang pindang-pindang tuh, memang tuh seger banget. Ini tuh belimbing wulunya aku dapat minta dari tetangga kemarin pas nganterin anak-anak ke sekolah. Ada nampak pohon belimbing wulu punya tetangga, aku minta lah beberapa biji. Ini nggak taunya dikasihnya 1 kantong plastik. Ya udahlah, terima kasih. Nah, di sini untuk belimbing wulunya mau aku potong-potong memanjang kayak gini aja. Selain bisa dimasak buat bumbu masakan, ini belimbing wulu biasanya juga aku bikin kayak jadi asam jawa kayak gitu. Biasanya aku masak, lalu aku keringkan airnya dan aku saring. Nah, nanti air saringnya sama ampasnya bisa dijadikan bumbu asam kayak kuah-kuah untuk gulai kayak gitu. Itu tuh enak banget, apalagi dibikin sambal asam. Cobain deh teman-teman, scroll aja video aku ke bawah-bawah, ada tuh cara bikin fermentasi dari belimbing wulu. Nah oke deh, langsung aja ke video lanjut. Ini tadi perbumbuan belimbingnya udah kita potong-potong. Setelah itu ada laos, jahe, dan juga kunyit. Di sini sama aja, untuk laos dan jahenya kita iris tipis-tipis kayak gini, lalu kita taruh lagi di mangkok di piringnya. Ini kok jahenya sedikit sekali, udahlah cukup lah untuk sekali masak ini aja. Ini tuh aku beli perbumbuan ini tuh di warung dekat rumah aja ya guys ya, yang 1000-an itu yang sekali masak. Ini kok jahenya sedikit banget, ya udahlah jadilah. Kunyitnya agak lumayan banyak, dan paling banyak tuh kayaknya si laos. Sebetulnya di belakang rumah ini ada tanaman kayak ya jahe, laos, kunyit sama serai, tapi baru nanam, jadi kok kayaknya sayang gitu ngambilnya. Ya udah beli aja. Tapi kalau untuk serai tetap aku ngambil di samping rumah ya guys ya, soalnya tadi tuh udah peot-peot, jadi aku buangin aja. Nah, ini untuk perbumbuannya, untuk cemplung-cemplungnya tadi ada cabai rawit, enak tuh dipeletusin di kuahnya nanti, seger banget, masya Allah. Oke deh, ini perbumbuannya ada bawang merah dan bawang putih. Inilah kalau bumbu iris butuh perbumbuan yang banyak, coba aja kalau diulek. Tapi gimana mau ulek, soalnya sangkalan batu aku pecah kemarin guys gara-gara bikin bakso. Gabung kemarin tuh choppernya rusak, aku coba ulek karena saking effortnya ulek daging sampai pecah batu sangkalan. Ya udahlah, batu sangkalan udah pecah, makanya sekarang itu jarang sekali nyambel. Aku biasanya kalau nyambel cabenya aku rebus dulu untuk sekarang ini ya guys ya, karena nggak bisa lagi ngulek. Jadi kalau udah direbus cabenya, kita ulek aja di kuali yang dari stainless itu. Ya Allah, jadi 1/4 cabai langsung aku bikin sambal, dan itu cukup sampai 5 hari atau 1 minggu. Jadi sekarang bikin kontennya 2 menu aja, tak ada sayur atau lauk, udah kayak gitu aja. Soalnya sebelumnya aku tuh udah bikin sambal, atau malam sebelum bikin konten tuh aku udah bikin sambal kayak ala-ala sambal Lamongan kayak gitu. Pokoknya udah pernah aku share resepnya. Oke deh, ini dia perbawangannya tadi udah aku iris-irisin. Langsung aja di sini
kita sisihkan terlebih dahulu. Ini untuk perbumbuannya sudah siap, langsung aja kita beralih ke kompor. Tadi aku juga udah rebus air, setelah airnya mendidih tak lupa kita masukkan daun pepaya Jepang dan juga daun pepaya, di mix ya guys ya, biar daun pepaya Jepangnya bisa menetralisir rasa pahit dari daun pepayanya. Lalu kita tambahkan sedikit minyak dan juga secukupnya saja garam. Kalau udah, tunggu mendidih, nanti kita bolak-balik. Jahe yang udah kita iris-iris tadi juga kita tumis sampai wangi, sampai harum. Nah, kalau udah ditumis sampai wangi, sampai harum kayak gini, sebetulnya tadi tuh bingung mau bikin pindang ikan bening aja atau pindang ikan yang ada kuahnya merah-merah tapi tetap ada rasa cabenya tapi nggak pedas. Ya pokoknya kayak begitulah. Oke deh, lanjut ke video. Di sini tadi bumbu bawang merah, bawang putih udah masuk dan disusul ada jahe, lengkuas dan juga kunyitnya juga udah masuk. Setelah itu kita oseng-oseng lagi sampai wangi, sampai harum. Di pertengahan ngoseng bumbu tadi, ini sayurnya jangan lupa kita aduk-aduk juga sebelum dia melembek. Ini aja juga udah hampir melembek. Nah, di sini kita aduk-aduk untuk sayurnya. Lalu di sini sudah aku putuskan aku itu mau bikin pindang yang warna kuahnya itu merah aja deh, nggak jadi pindang bening. Lalu jalan ninjaku seperti ini guys, aku tambahkan aja 2 sendok sambal ini. By the way, sambalnya udah aku bikin semalam, itu namanya sambal-sambal ala-ala Lamongan gitu guys. Nanti di kapan-kapan aku share resepnya. Langsung aja. Nah, di sini tadi untuk sayurnya di sini kita angkat dulu karena udah mateng. Nanti dia kelembekan, nanti nggak enak. Oke deh, ini dia barulah kita masukkan untuk sambalnya ke dalam bumbu pindang tadi, sekitar 2 sendok makan aja, jangan terlalu banyak ya guys ya, biar nggak terlalu pedas juga, biar si adik Gezan tetap makan. Nanti ini jadinya kuahnya itu jadi merah cantik, tetap merah tetap cantik, tapi rasanya itu nggak terlalu pedas meski ada rasa-rasa cabenya. Mananya sih bilangnya, pokoknya seperti itulah. Dan di sini langsung aja ada sekitar 1 kilogram ikan nila kita masukkan ke dalam bumbu pindang yang udah tanak tadi. Nah, di sini untuk ikannya udah dipotong-potongin sama penjualnya dari pasar ya guys ya. Jadi kita tinggal cuci bersih, udah aku marinasi sama jeruk dan juga garam. Jadi tinggal kita cemplang-cemplungkan aja. Itu udah kita cuci bersih juga, jadi udah bersih ya guys ya, meskipun agak beku dari kulkas. Nah, oke deh. Kita masukkan saja semua ikannya biar bisa makan ikan sampai malam. Dan kembali ke video, ini tadi ikan udah masuk, barulah kita masukkan, kita tambahkan secukupnya air, jangan kebanyakan, nanti jadinya enak juga, nggak terkapur sama bumbu-bumbunya. Nah, oke deh, ikan udah masuk, barulah kita aduk-aduk seperti ini. Gimana teman-teman, bunda-bunda? Cantik kan warna pindang ikannya, soalnya tadi kita tambahkan 2 sendok sambal tadi. By the way, bunda-bunda kalian jangan salpok sama sound. Di belakang aku ada suara ngaji mau azan itu ya guys ya. Ini tuh aku ngisi suaranya di sore hari, soalnya kalau malam aku tuh suka cepat kalau tidur, jadinya takut ngedit, jadinya nggak bisa upload. Ini aja pasti bakal telat banget nguploadnya, karena yang biasanya jadwal aku tuh isi suara pagi, tapi aku ganti dengan temenin Abang Adam ke puskesmas maksudnya. Oke deh, alhamdulillah, yang penting anak-anak sehat, jadinya emak-emak senang lagi. Oke deh, kembali ke video ya teman-teman. Ini dia pindang aku udah mendidih, tinggal kita tambahkan belimbing wulu dan daun salam. Sedap banget. Kok bisa ya anak-anak kurang suka ikan? Padahal dulu waktu anak-anak aku tuh kecil, waktu pas MPASI aku kasih ikan, sering banget aku kasih ikan, jarang banget dikasih ayam. Tapi kok sekarang mereka itu lebih suka ayam daripada ikan? Ada nggak yang samaan gak sih bunda-bunda? Oke deh, kembali ke video. Ini tadi pindangnya udah mendidih, langsung aja kita tambahkan seasoning, ada garam, penyedap rasa, sedikit gula. Setelah itu kita aduk-aduk. Sedap banget guys, mantep. Anak-anaknya nggak suka makan ikan, coba deh dimasakkan ginian, pasti anak-anak kalian pada suka. Soalnya anak aku yang awalnya nolak, terus aku suruh icip dan ini tuh ikannya enak kalau dimasak pindang kayak gini. Sesekali deh coba icip-icip, ditambahkan cabenya pasti sedap. Nah, dicicipnya lah sama Ayu Aisyah dan ternyata katanya enak dan dia nerima untuk makan ikannya. Katanya jangan setiap hari makan ikan seperti ini ya Ma. Iya deh, janji nggak bakal masak ikan setiap hari seperti ini, tapi boleh ya ini masak ikan seperti ini, nggak mesti ayam dan telur melulu. Iya.
Oke deh siap anakku gitu aku bilang, dan untuk masakan aku tadi udah mateng. Lanjut videonya aku lanjutkan lagi pas aku udah jemput Abang Adam. Di sini kita udah sampai depan pagar, kita mau masuk ke rumah. By the way di sini tuh panas banget guys, matahari udah tepat di atas kepala kita. Mana Abang Adam kepalanya botak, nggak pakai topi juga, masya Allah. Gimana nggak tuh, panas banget nggak? Sini aku aja pakai hijab panas banget, panas pol apalagi Abang Adam. Dan di sini kita udah masuk ke rumah, jangan lupa kita tutup pintu pagarnya dan udah ditungguin si adik Gaizan. Oke deh teman-teman, jangan lupa like, follow, subscribe, komen di setiap video-video aku ya. Videonya sampai sini dulu, bye bye. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video-video aku sampai akhir, meskipun gak like, komen, dan share.